saya akan membahas mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di era digital melalui analisis kasus Baik Nuril yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kasus ini menjadi salah satu kasus yang banyak diperbincangkan karena menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara hukum keadilan dan perlindungan hak masyarakat di era digital. Sebelum membahas kasus ini, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya berarti menerapkan aturan sesuai bunyi pasal, tetapi juga memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan memperhatikan nilai kemanusiaan. Di era digital ini, tantangan penegakan hukum menjadi semakin kompleks karena perkembangan teknologi seringkali lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang ada. Baik Nuril merupakan seorang tenaga honorer di suatu sekolah di Nusa Tenggara Barat. Ia merekam percakapan telepon yang berisi dugaan pelecehan verbal dari atasannya. Rekaman tersebut awalnya digunakan sebagai bentuk pelindungan diri dan bukti atas apa yang dialaminya. Namun dalam perkembangannya, rekaman itu tersebar dan kemudian menjadi dasar pelaporan terhadap Baik Nuril. Ia akhirnya dijerat menggunakan UU ITE karena dianggap menyebarkan konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Kasus ini menarik perhatian publik karena banyak pihak menilai bahwa Baik Nuril merupakan korban yang justru harus menghadapi proses hukum. Berdasarkan jurnal yang saya gunakan, kasus Baik Nuril menunjukkan adanya perbedaan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Dari sudut pandang hukum positif, aparat penegak hukum menjalankan ketentuan yang berlaku dalam UU ITE. Namun, dari sudut pandang keadilan, muncul pertanyaan mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya melihat unsur pasal secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan konteks suatu tindakan. Dalam kasus ini, tindakan merekam dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri, bukan untuk menyebarkan konten yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, banyak akademisi, aktivis, dan masyarakat yang menilai bahwa perlindungan terhadap korban perlu menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum. Media digital memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi mengenai kasus Baik Nuril. Melalui media sosial, masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus secara cepat dan memberikan tanggapan terhadap proses hukum yang berlangsung. Dukungan publik yang luas membuat kasus ini mendapatkan perhatian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan dan penegakan hukum. Menurut saya, UU ITE tetap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban di ruang digital. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Penegakan hukum seharusnya mempertimbangkan konteks, niat, dan dampak dari suatu tindakan. Selain itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Edukasi literasi digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam bermedia sosial. Dari kasus Baik Nuril, kita dapat belajar bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya berfokus pada penerapan aturan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan rasa keadilan masyarakat. Di era digital, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton.